masuk ke contoh soal 1. Dua metode pengajaran digunakan dalam mengajar mata pelajaran matematika. Kelas pertama terdiri atas 11 siswa yang diajarkan menggunakan metode pengajaran tradisional. Sementara kelas kedua terdiri dari 12 siswa yang diajarkan menggunakan metode pengajaran berbasis teknologi. Setelah akhir semester, kedua kelas diberikan ujian yang sama. Nilai rata-rata kelas pertama adalah 78 dengan simpangan baku 6, sedangkan nilai rata-rata kelas kedua adalah 82 dengan simpangan baku 5. Ujilah hipotesis bahwa rata-rata kedua metode pengajaran tersebut adalah sama dengan taraf nyata alfa sama dengan 0,05, asumsikan bahwa variasi kedua populasi adalah sama. Oke, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah merumuskan hipotesisnya dulu. Nah, untuk hipotesis nolnya adalah rata-rata kedua metode pengajaran adalah sama, yaitu P1 sama dengan P2. Nah, kita menggunakan uji dua arah yang mana dapat dirumuskan dengan sama dengan. Oke, yang kedua adalah hipotesis alternatif, yaitu rata-rata kedua metode pengajaran adalah berbeda, yaitu P1 tidak sama dengan P2. Untuk taraf signifikansinya kita menetapkan 5% atau dalam alfanya itu 0,05. Terus statistik uji yang digunakan adalah statistik uji T, karena variasi kedua populasi dianggap sama, dan dalam soal tidak diberitahu berapa exactly nilai variasinya, sehingga kita bisa menggunakan uji T2 sampel dengan variasi gabungan. Nah, di mana diketahui X1-nya atau rata-rata populasi rata-rata sampel satunya adalah 78, rata-rata duanya adalah 82, simpangan baku satunya adalah 6, simpangan baku duanya adalah 5, dan jumlah sampel 1 adalah 14. Harusnya N2. Jumlah sampel 2-nya adalah 12. Oke, untuk derajat bebasnya kita bisa menggunakan rumus yang ada di sini, di mana diketahui pada soal tersebut N1 sama dengan 14, N2 sama dengan 12, kemudian mereka ditambah dan dikurangi 2, hasilnya adalah 24. Untuk selanjutnya kita bisa menghitung simpangan baku gabungan dengan rumus sebagai berikut. Nah, karena sudah diketahui pada soal, kita bisa merumuskannya ke dalam angka, dan didapatkan simpangan baku gabungannya adalah 5,564. Oke, setelah mendapatkan simpangan baku gabungan, maka kita bisa menghitungkan nilai T menggunakan rumus sebagai berikut, dan didapatkan nilai T-nya adalah min 1,83. Oke, untuk nilai T kritis untuk uji dua sisi dengan derajat bebas 24 dan taraf signifikansi alfa 0,05 adalah 2,06. Nah, kita bisa melihatnya pada tabel T ya, sebagai berikut ini. Tadi itu adalah derajat bebasnya 24 dan alfanya 0,05. Nah, ini adalah tabel T-nya ya. Kemudian tadi adalah DF-nya adalah 24 dan alfanya 0,05. Dan didapatkan dari sini tuh 2,064. Nah, sama ya. Ini adalah T kritisnya 2,06. Untuk keputusannya, karena nilai T kritis lebih besar daripada T hitung, oke, untuk T hitungnya kita absolutkan dulu menjadi 1,83, yang mana 1,83 ini lebih kecil dari T kritis 2,06. Artinya kita gagal menolak hipotesis nol, yakni dengan kata lain, tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rata-rata nilai kedua metode pengajaran berbeda secara signifikan. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Seorang guru ingin mengetahui apakah ada peningkatan yang signifikan dalam nilai siswa setelah mengikuti program pelatihan tambahan. Sebanyak 8 siswa dipilih dan nilai mereka sebelum dan sesudah pelatihan dicatat. Berikut data nilai sebelum dan sesudah pelatihan. Dan ini merupakan datanya, dan bisa kita lihat ya, sebenarnya dari sini sudah ketahuan kalau ini tuh menggunakan kondisi yang keempat tadi, atau dua populasi berpasangan periodic test. Nah, statistik ujinya kita pakai yang punya yang P dengan derajat bebasnya Vn kurang 1. Kita lanjut ke pembahasan soalnya. Oke, untuk hipotesis 0-nya, tidak ada perubahan atau peningkatan rata-rata, yaitu PD sama dengan 0.
Untuk hipotesis alternatifnya, yaitu ada peningkatan rata-rata nilai atau dalam, eee, dalam notasinya yaitu pi dia lebih dari 0, ntar signifikansinya atau alfanya sama alfanya sama dengan 0,5, 0,05, dan yang ketiga statistik ujinya itu menggunakan uji T berpasangan. Oke, yang pertama kita menghitung rata-rata perbedaan dengan nilai T sebagai berikut. Nah, di sini kita ingin mencari selisihnya terlebih dahulu atau DI. Jadi D1 ini merupakan selisih sebelum dan sesudah. Di sini 75 dikurangi 70 ya. Kemudian yang untuk D2-nya 72 dikurangi 65. Begitu seterusnya sampai siswa ke-8. Kemudian kita jumlahkan semua perbedaan nilai sebelum dan sesudahnya. Ini 5 tambah 7, 5 tambah 2, dan seterusnya sama dengan 32. Kemudian kita bisa mendapatkan nilai rata-rata dari perbedaan nilai D ya. Nah, di sini karena jumlah siswanya 8, kita membagi dengan 8, jadi D barnya sama dengan 4. Oke, setelah dapatkan DI, kemudian kita menghitung simpangan bakunya. Oke, langkah 1 kita menghitung selisih dari rata-rata, yaitu ini kan D1 sama dengan 5, kita kurangi dengan D barnya atau D rata-rata sama dengan 4, jadi 5 dikurangi 4, kemudian yang kedua juga begitu, jadi 7 dikurangi dengan 4, dan ini 5 nanti D3-nya 5 dikurangi 4, dan seterusnya sampai barisan ke-8. Kemudian kita kuadratkan hasilnya sesuai rumusan yang ada di sini. Oke. Kemudian didapatkan deret dari kuadratnya itu 1,9,1 dan seterusnya. Oke, kemudian kita jumlahkan hasil kuadratnya dan didapatkan hasilnya 22. Kemudian kita bagi dengan derajat bebasnya N-1. Nah, N-1-nya sama dengan 7. Kemudian 22 dibagi 7 sama dengan 3,14. Untuk SD-nya, karena sudah didapatkan dua nilai ini, nah yang atasnya itu adalah, jadi ini adalah akar 22/7 sama dengan 1,77. Karena nilai-nilainya tadi, kita menghitung nilai standar error. Oke, untuk nilai standar error-nya yaitu 0,626. Kemudian kita menghitung nilai T-nya dengan rumus sebagai berikut, dan ketika dimasukkan angkanya didapatkan 6,39 untuk nilai T itu. Kemudian kita mencari nilai T kritisnya. Nah, diketahui pada hipotesis ini merupakan karena hipotesis alternatif ini adalah lebih besar, maka kita menggunakan one-sided test. Kemudian kita lihat untuk one-sided test atau uji satu pihak 0,05 dan DF-nya ini adalah 7, didapatkan nilai statistiknya adalah 1,895. Nilai kritisnya adalah 1,89. Kemudian untuk keputusannya, karena T hitungnya lebih besar daripada T kritis, maka kita menolak hipotesis 0, yang berarti ada peningkatan yang signifikan dalam nilai setelah pelatihan. Oke, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan subscribe untuk pembahasan statistik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.